Bismillahirrahmanirrahim. Abdillahumma qabarahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Sebarkanlah bau harum ya Allah kepada kuburan beliau baginda Nabi yang mulia, sebuah tetesan wewangian dan rahmat dan kesejahteraan. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, pada saat Allah ingin melahirkan fakta, dikala Allah ingin melahirkan satu kenyataan, yaitu sebuah hakikat, yaitu sebuah kenyataan hakikat Nabi Muhammad, wa idharuhu jisma wa ruham bi suratihi wa ma'na, juga ingin melahirkan raga dan jiwa baginda Nabi beserta sifat batiniah beliau. Naqalahu ila maqrihi min sudfati Aminat az-Zuhriyah, maka Allah melepaskan nur itu untuk dipindahkan pada sebuah tempat kandungan dalam rahim Ibu Aminah Az-Zuhriyah. Wa khasuhal qaribul mujib bi an takuna ummal li Mustafa, dan memang Allah yang mengkhususkan kedekatan itu dan yang maha mengabulkan semua doa, dan dia yang menentukan segalanya demi Aminah sebagai ibu pilihannya. Wa nudiya bis samawati wal ardi hamliha li anwarihi dzatiyah, setelah itu diumumkan ke seluruh kolong jagat langit dan bumi bahwa nur kenabian telah berada dalam sebuah rahim, yaitu rahimnya Ibu Aminah. Wasoba kullu sobiluhu bubi nasimi sobah, dan tiap-tiap manusia merasakan kehadiran itu, dan mereka sangat merindukan kehadiran kelahiran seorang nabi yang amat menggembirakan. Wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati khawlalan sundusiyah, sementara itu bumi yang sejak dulu amat kering kerontang, amat kering kerontangan, kini semua tumbuhan tumbuh subur dan terhampar bak sutra berserakan. Wa ainati thimar wa adna syajaru lil jani jana, buah-buah melimpah ruah, rantingnya melengkung ranum sehingga amat mudah memetiknya. Wa nataqat bihamlihi kullu dabatin quraisyin bi riswafil al-sunnil arabiyyah, seolah-olah semua hewan melata di bumi adalah miliknya. Suku Quraisy mengucapkan selamat dengan bahasa yang amat tertil terhadap rahim yang tengah mengandung Muhammad. Wa kharatil asirratu wal asnam 'alal wujuhi wal afwah, semua berhala hancur tersungkur, wajah-wajahnya berjatuhan dan mulutnya berserakan. Wa tabasyarat wuhusul masyariq wal maghrib wa dawabul bahriyah, kemudian bergembiralah para binatang liar, binatang-binatang laut dari sudut timur sampai penjuru barat. Wahtasatil awalimu minas sururi ka'sahumayyah, semua makhluk di dunia ini merasakan gembira yang teramat sangat sambil membicarakan sifat kebaikan Nabi, di mana kegembiraan itu seolah-olah sekelompok peminum arak yang sedang santai bergembira. Wa busyiratil jinnu bi idlali zamanihi wa tahakatil kahanatu wa rahibatir rahbaniyah, demikian pula makhluk jin dengan amat dekatnya lahir Nabi Muhammad, mereka bergembira plus tidak lagi mampu mencuri berita dari langit sehingga amat gusar para pendeta Nasrani. Wala hijabi khabarihi kullu khabrin khabir wa fi khulaqusnihita, kemudian orang-orang yang bijaksana, para ahli hukama sudah membicarakan tentang akan lahirnya seorang nabi beserta sifat kebaikannya sampai-sampai mereka terheran-heran. Wa utiyat umuhu fil manami faqilah innaki qad hamalati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, pada suatu hari Ibunda Aminah bermimpi, ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya engkau sudah mengandung seorang pemimpin seluruh jagat alam yang amat terbaik dibandingkan semua makhluk. Wasammi idza wadu'ati Muhammadan li annahu satuhmatu uqba,
dan berilah dia bayi yang akan kau lahirkan tersebut dengan nama Muhammad, sebab dia akan dipuji sampai tiba masanya hari akhirat. Dawuh niki dipun nukil saking Maulidul Barzanji. Ingkang salajengipun makalah ingkang wonten ing Dibak Maulidul Dibak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan kepada Nabi. Al-hadisul awwal an bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anil natiq aw hadi ulama'in nas sayyidina Abdullah bin sayyidina al-Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala inna quraisyan kanat nuran baina yadayillah azza wa jalla qabla an yakhluqa adam bi alfi am yusabbihu Allahu dhalika an-nur wa tusabbihu al-malaikatu bi tasbihi falamma khalaqa Allahu adama awda'a dhalika an-nur fi dinatihi qala sallallahu alaihi wasallam fa ahbadani Allahu azza wa jalla ardi fa dhuhri adam wa hamalani fi safinati fi sulbi nuh wa ja'alani fi sulbil khalil Ibrahim inna qudhifa bihi finnar wa lam yazillahu azza wa jalla yunaqqiluni minal aslab ad-dhahirah ila al-arham az-zakiyah al-fakhirah hatta akhrajani Allah min baini abawai wa huma lam yaltaqiya ala sifahiqat. Terjemahannya pun hadis pertama dari pancaran seorang ahli ilmu yang menyamudra, tutur katanya dengan Al-Quran, dan salah seorang ulama yang terkenal yaitu Sayyid Abdullah bin Sayyid Abbas radhiyallahu anhuma, beliau saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, sesungguhnya seorang Quraisy ketika masih berwujud nur di hadapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung sebelum menciptakan Adam kira-kira 2000 tahun, nur itu selalu bertasbih kepada Allah dan bertasbih pula para malaikat mengikuti bacaan tasbihnya. Falamma khalaqallahu Adam awda'a dzalika nur fi tinatihi. Ketika Allah menciptakan Adam, maka nur itu diletakkan pada tanah liat asal kejadiannya. Qala sallallahu alaihi wasallam fa ahbadani Allahu azza wa jalla ila al-ardi fi huduri Adam. Telah bersabda Kanjeng Nabi, lalu Allah azza wa jalla menurunkan nur itu ke bumi pada punggung Nabi Adam. Wa hamalani fi safinah fi sulbi Nuh wa ja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim hina qudhifa bi finnar, dan membawaku ke dalam kapal berada pada tulang rusuk Nabi Nuh dan menjadikan aku pada tulang rusuk Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Walam yazalillahu azza wa jalla yunaqiluni minal aslab at-tahirah ila arham az-zakiyah al-fakhirah hatta akhrajani Allah min baini abawai wa huma lam yaltaqiya ala sifahiqat. Tiada henti-hentinya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung memindahkan aku Nur Muhammad dari tulang-tulang rusuk yang suci sampai pada rahim yang suci dan megah hingga Allah melahirkan aku dari antara kedua orang tuaku dan keduanya tidak pernah berbuat serong. Saksampunipun kula lan panjenengan mirengaken dawuh-dawuh utawi makalah ingkang wonten ing Dibak ugi ingkang wonten ing Al-Barzanji menika, akhiripun kula lan panjenengan sedikit banyak sampun paham bahwa satu di antara kula lan panjenengan selama 12 hari selalu membaca Dibak dan selalu membaca Al-Barzanji, itu tak lain dan tak bukan kula lan panjenengan saged mangertosi sejarah perjalananipun Nur Muhammad, sejarah perjalanan hidup anak manusia
yang asalnya tidak ada. Anak manusia yang dulunya berasal dari kegelapan. Saat ini dia berada di alam yang penuh terang benderang utawa padang jinggelang. Lah kabeh niku wau sampun termaktub wonten ing Al-Barzanji dan wonten ing Ndibak. Pramila monggo kita sareng-sareng mengkaji, mentelaah, memahami ada apa di balik makalah ingkang nembe mawon kita mirengaken sesarengan. Wonten ing kitab Al-Barzanji dipun aturaken bilih walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil muhammadiyah, di saat Allah hendak melahirkan, dikala Allah beriradah untuk ibraza, yaitu melahirkan haqiqatuhu al-muhammadiyah, di saat Allah, dikala Allah hendak melahirkan fakta, melahirkan nyata, melahirkan fakta dan nyata dari haqiqati Nur Muhammadiyah, dan dikala Allah hendak melahirkan jisman waruhan, yaitu raga beserta jiwa, bisuratihi wa maknah, dan sifat batiniyah beliau, maka nakulahu ila makurrihi min sodafati aminat zuhriyah, yaitu melalui perpindahan nur dari satu tempat menuju tempat berikutnya hingga sampai tenggene rahimipun beliau Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Tenggene Al-Barzanji dipun sebataken bilih falamma khalaqallahu Adam auda'a dzalika nur fi tinatih, ketika Allah menciptakan Adam maka nur itu diletakkan kepada tanah liat asal kejadiannya. Begitu juga baginda Nabi Muhammad dawuh fa ahbatani Allah azza wa jalla ila ardi fahdari Adam. Telah bersabda Kanjeng Nabi, lalu Allah menurunkan nur itu ke bumi pada punggung Nabi Adam. Setelah itu, setelah kenabian Nabi Adam selesai, nur tersebut dipindah dari Nabi Adam sampai nabi-nabi setelah Nabi Adam, hingga akhirnya nur tersebut berada di dalam rahimnya beliau Ibu Siti Aminah. Dari tulisan yang ada di dalam Barzanji dan Ndibak niki akhiri kulolan panjenengan ngertos paham bahwa perpindahan Nur Muhammad dari diri yang satu, dari jiwa satu menuju jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa yang memang dipilih oleh Allah sebagai wadah, sebagai tempat Nur Muhammad, hingga akhirnya Nur Muhammad tersebut diletakkan di dalam sebuah rahim seorang wanita dan seorang pria, yaitu yang bernama Abdullah dan Siti Aminah. Maka dari itu di dalam kitab Ndibak dipun aturaken hatta akhrajani Allahu min baini abawai wa huma lam yaltaqiya ala sifahiqat. Tidak henti-hentinya Allah yang maha perkasa dan maha agung memindahkan aku Nur Muhammad
dari tulang-tulang rusuk yang suci sampai pada rahim yang suci, hatta akhrajani Allahu min baini abawai, sampai pada rahim yang suci dan megah hingga Allah melahirkan aku Nur Muhammad dari antara kedua orang tuaku, yang mana wahuma lam yaltaqiya ala sifahi qat, dan keduanya dari Abdullah dan Aminah tidak pernah berbuat nista, tidak pernah berbuat serong. Dan kata-kata inilah